Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulqi biha rufa wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafikin wal mufsidina wal hasidina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Saudara sesama kaum muslimin yang kami cintai, pertama kali marilah kita semua senantiasa menghadirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita. Terlebih Bapak Ibu masih diberi kenikmatan, yaitu berupa bisa berjumpa dengan Syahrul Azim, bulan yang luar biasa besarnya, yaitu dinamakan bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang luar biasa sebab Ramadan itu Allah memberikan kepada kita sebagai bulan peningkatan. Artinya siapapun yang bisa menghormat dan memuliakan bulan Ramadan itu dengan mengerjakan takwa, mengerjakan sunnah berikut dan sunnah-sunnah maupun wajibnya, Allah akan menjadikan kita menjadi hambanya yang takwa. Namun pertanyaannya, tidak semua orang yang mengerjakan ibadah puasa menjadi golongannya orang yang dipilih oleh Allah, yaitu menjadi orang yang taat. Ringkasnya, Ramadan itu laksana bagaikan selepan. Kita semua ini laksana bagaikan padinya. Artinya apa? Tidak semua padi yang dimasukkan ke dalam selepan itu keluar menjadi beras. Padahal yang namanya pemilik padi itu pasti semua tujuannya ketika gabah dimasukkan ke dalam selepan biar padi tersebut keluar menjadi beras yang putih, bersih, dan itulah simbol orang yang takwa, akan memiliki hati yang putih, bersih, dan suci. Namun itulah Ramadan. Jadi Ramadan itu laksana bagaikan selepan. Tidak semua gabah yang masuk ke selepan semua menjadi beras yang putih dan bersih. Ada gabah itu setelah keluar dari selepan menjadi hanya sekedar berambut. Ada gabah itu setelah keluar dari selepan hanya sebatas menjadi katul. Ada gabah itu setelah dimasukkan ke dalam selepan hanya sebatas menjadi bahasanya seperti menir. Itulah kualitas iman kita setelah digembleng melalui proses, yaitu dimasukkan ke dalam selepan yang bernama Ramadan. Iman kita ketika nanti masuk di bulan Ramadan barat bagaikan gabah yang masuk dalam selepan. Ada setelah keluar iman kita tidak berbobot, sana bagaikan berambut. Saudara pasti tahu berambut itu. Dia kelihatan besar tapi tidak berbobot dan dia mudah terombang-ambingkan oleh keadaan. Orang-orang yang beriman melaksanakan puasa tapi puasanya tidak menembus sesuai apa yang dikerjakan atau diperintahkan oleh Allah, imannya akan tak berbobot bagaikan sebuah berambut. Karena berambut itu imannya tidak berbobot, maka manfaat dari berambut pun sedikit. Begitu pula orang beriman ketika menjalankan ibadah puasa tidak menjadi imannya semakin kuat, imannya semakin lemah karena terombang-ambingkan oleh keadaan. Kita pasti nanti tahu yang namanya masyarakat Indonesia punya budaya. Selesai Ramadan, rata-rata mereka ada yang punya mobil baru, ada yang punya pekarangan atau tanah baru, memperbaiki rumah. Mereka yang mental imannya tidak siap, rata-rata mereka akan sakit hati ketika menyaksikan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Itu menunjukkan bahwa kualitas imannya setelah digembleng di bulan Ramadan tidak semakin meningkat menjadi seperti yang Allah kehendaki menjadi hambanya yang takwa,
tapi semakin menjadi imannya tak berkualitas bagaikan berambut. Oleh karenanya, karena berambut mudah terombang-ambingkan oleh keadaan, berambut pun harganya murah. Rambut pun tidak masuk nominasi harga yang tertinggi atau harga yang besar. Paling ujung-ujungnya yang namanya berambut buat bikin batu bata kalau orang kampung, bikin biar suasana kandang entok atau kandang ayam ini tidak bau. Itulah kualitas seseorang bila imannya setelah digembleng melalui proses yang namanya selepan Ramadan tidak menjadi semakin baik, tapi semakin melemah. Oleh karenanya, Bapak Ibu, mari kita sadari bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan tidak ada lain tujuannya la'allakum tattaqun, biar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Orang yang takwa di sini kita gambarkan laksana bagaikan beras yang putih, bersih. Dan beras kita sadar, beras itu ketika sudah dimasak, dia bisa berkolaborasi dengan siapapun, dengan berbagai perbedaan, baik perbedaan akidah, baik perbedaan secara budaya, perbedaan apapun yang namanya beras, setelah diproses tadi, melalui proses masuk selepan yang dinamakan Ramadan, beras itu menjadi multifungsi dan bisa berkonotasi dengan siapapun. Itulah orang yang takwa. Orang yang takwa tuh karena hatinya sudah bersih, jernih, tergembleng di bulan Ramadan, dia bisa berkolaborasi dengan berinteraksi dengan siapapun, dengan orang yang beda agama, beda partai, mungkin beda apapun, tidak menjadikan perbedaan itu menjadi bumerang atau memperkeruh persatuan dan kesatuan. Itulah ciri orang-orang yang puasanya berhasil dan menembus batas, mereka menjadi orang yang takwa. Contoh real, beras itu kalau sudah dimasak menjadi nasi, nasi itu dicampur dengan apapun siap. Dicampur dengan pecel akan menambah semakin enak selera makan. Dicampur dengan sayur bening akan menjadi lebih nikmat. Dicampur dengan sambal tumpang, dia akan menjadi semakin lebih nikmat. Manusia yang bertakwa sama. Dia sadar ternyata manusia dengan berbagai tabiat, dengan berbagai karakter, dia bisa menerima karakter orang-orang tersebut. Itulah karakter orang-orang yang takwa, yang imannya semakin meningkat setelah digembleng melalui selepan yang dinamakan bulan Ramadan. Oleh karenanya, setelah selesai bulan puasa kita mengerjakan ibadah puasa, orang Arab mengatakan keluar bulan Ramadan kita masuk yang dinamakan bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Artinya orang beriman seharusnya setelah digembleng melalui proses yang dinamakan bulan Ramadan, seharusnya dia ada peningkatan. Gabah sebelum masuk ke dalam selepan mungkin harganya relatif murah. Kita tahu sekarang harga gabah itu berapa? Cuman 7.400. Tapi setelah menjadi beras, lonjakan harganya semakin meroket lebih tinggi karena dia mampu merubah dan mengikuti arahan apa yang diarahkan oleh pemilik selepan, yaitu melalui proses melebur diri ikut apa yang menjadi program yang punya selepan. Artinya sama, kita orang beriman kalau benar-benar mampu meleburkan diri di dalam bulan Ramadan, mengerjakan puasa sunnah, berikut sunnah-sunnahnya maupun yang dianjurkan oleh Rasul dilakukan di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan sekeluar dari bulan Ramadan nanti kita akan menjadi benar-benar yang dikehendaki oleh Allah. Artinya masuk bulan Syawal kita menjadi orang yang meningkat kualitas imannya, meningkat daya akhlakul karimahnya, karena kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah, yaitu melakukan ibadah yang bernama puasa. Dan seharusnya kita pun malu, sebab jangankan kita sebagai manusia, siapapun yang mengikuti perintah Allah yaitu melakukan puasa, itu semua rata-rata akan mengalami kenaikan. Kita tahu seekor ulat itu menjadi bumerang, sesuatu yang sangat dibenci oleh masyarakat. Masyarakat manapun pasti tidak suka yang namanya ulat.
Tapi karena ulat itu introspeksi diri, akhirnya ulat itu diperintahkan oleh Allah. Hai ulat, kalau kamu kepingin menjadi orang yang tidak dibenci oleh orang lain, makhluk lain, maka kau laksanakan ibadah yang bernama puasa. Akhirnya ulat tersebut, bahasa orang Jawa, derek dawuh, mengerjakan puasa. Dia menutup diri, menutupi ababan hawa songo. Dia mengeningkan cipta, mandeng pucuk indriya, melakukan ibadah puasa. Ulat puasanya total, mulutnya berpuasa, matanya berpuasa, seluruh anggota tubuhnya berpuasa lewat perubahan, yaitu menjadi kepompong. Dan hasilnya luar biasa. Sekeluar dari proses melalui kepompong, ulat tersebut menjadi seekor kupu-kupu. Perubahan yang sangat drastis. Kalau sebelum menjadi seekor kupu-kupu, ulat itu kemarin makanannya menjadi perusak. Tapi setelah menjadi seekor kupu-kupu, ulat makanannya pun menjadi berubah drastis. Yang dimakan adalah sari-sari bunga. Kalau kemarin ulat itu bahasanya orang Jawa geragas, apapun dia emplok dan apapun dia unta, dia tidak gagas itu halal atau haram. Setelah berubah dia menjadi hamba yang mendekatkan diri kepada Allah, dan perubahan drastis dilakukan dan dialami oleh seekor ulat. Seharusnya kita malu sebagai manusia yang berakal sehat. Kenapa puasa itu tidak menjadikan diri kita semakin menjadi orang yang berkualitas iman kita? Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan untuk semua saudara kaum muslimin bisa memberikan manfaat, khususnya untuk saya pribadi. Setelah kita melalui proses memasuki selepan yang bernama bulan Ramadan, mudah-mudahan kita nanti menjadi hambanya Allah yang benar-benar bertakwa, yang memiliki ciri alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa puasanya berhasil, yaitu satu, orangnya berderma, yang kedua mampu mengendalikan diri, kontrol emosi, yang berikutnya wal 'afina 'anil nas, dia memaafkan kesalahan siapapun, sebab dia menyadari bahwa manusia tidak ada manusia yang sempurna. Dengan berbagai perbedaan dia bisa menerima. Itulah perintah Allah kepada kita untuk melakukan ibadah puasa agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Saya kira sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya kepada saudara-saudara semua kaum muslimin yang mengikuti kajian kita pada hari ini. Selebihnya mohon maaf, wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.